Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita memasuki persekutuan doa yang ketiga dalam rangka masa Pentakosta. Mari kita awali persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh untuk kita sekalian. Bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 237. Kidung Jemaat 237 bait yang pertama, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan, hai musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Bersama mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur pada malam hari ini di dalam persekutuan doa hari yang ketiga. Tuhan tetap berkenan hadir di dalam persekutuan kami. Meskipun dari rumah kami masing-masing, namun kami tetap menyatukan hati setiap anak-anak Tuhan, khususnya di GKJ Temanggung ini. Bersatu hati untuk mendengarkan, menerima sapaan firman Tuhan di dalam rangka kami menyongsong, menyambut hadirnya Roh Kudus di dalam peristiwa Pentakosta beberapa hari lagi. Tuhan Allah yang Maha Baik, Engkau akan menuntun kami, Engkau akan berkati sehingga kami boleh menerima sapaan firman-Mu dan kami boleh merenungkannya, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini bersama-sama kita baca, kita dengarkan terambil dari Injil Yohanes pasal 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat pertama sampai 8, demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting-ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara dalam hati dan hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa di hari yang ketiga ini dengan judul Intim dan Berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan relasi yang begitu intim dengan Tuhan? Kapan hal itu terjadi? Mari Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu ingat-ingat. Kapan Bapak Ibu merasa relasi atau hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan begitu dekat, begitu intim? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara Tuhan Yesus di dalam menjelaskan maksud Allah kepada manusia memang luar biasa. Yesus memakai berbagai metode agar para pendengarnya dapat memahami dengan baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Salah satu dari metode yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah dengan menggunakan perumpamaan. Nah, bacaan kita yang pada hari ini bersama telah kita dengar, kita baca bersama-sama merupakan bagian atau salah satu dari perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Perumpamaan secara sederhana itu berarti gambaran atau analogi. Nah, melalui gambaran pohon anggur, Tuhan Yesus berharap agar para pendengarnya mampu untuk dapat mengerti bahwa hubungan dengan Allah, relasi dengan Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Sebagai sebuah gambaran, maka pastilah perumpamaan memiliki kekuatan dan sekaligus tentu juga memiliki kekurangan. Kekuatannya adalah ketika perumpamaan itu dituturkan oleh Tuhan Yesus, gambaran yang dipilih sangat kental kepada para pendengar saat itu. Namun kelemahannya bagi kita saat ini, di masa kini, dengan menggunakan perumpamaan pohon anggur, seringkali kita tidak begitu mengenal gambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus ini. Karena memang jarang sekali tempat kita ada pohon anggur. Oleh karena itu,
tentu dibutuhkan penjelasan lebih lanjut di dalam memahaminya. Di dalam gambaran kali ini Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan pohon anggur. Mungkin kita dapat membayangkan seperti pohon-pohon yang lain yang menghasilkan buah yang ada di sekitar kita. Pohon mangga, pohon kelengkeng, dan lain sebagainya. Pohon yang bertumbuh dengan baik, pasti ranting-rantingnya akan muncul, akan tumbuh. Di dalam gambaran Yesus ini, ranting-ranting itu adalah para pengikut Tuhan Yesus. Ranting akan selalu diperhatikan oleh Sang Bapa yang digambarkan seperti tukang kebun. Ranting yang baik akan menghasilkan buah anggur yang baik. Dan sebaliknya, ranting yang tidak baik, yang tidak berbuah, akan dipotong, dimasukkan ke dalam api. Ranting semacam ini tidak berguna. Ranting-ranting itu hanya membebani pohon anggur. Nah, agar mampu menjadi ranting yang baik, agar mampu menjadi ranting yang berbuah, mau tidak mau, ranting itu harus terus menempel pada pohon anggur. Yesus menjelaskan bahwa menempel pada pohon anggur berarti tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan bermakna hidup di dalam relasi yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan, yaitu bergaul, bercakap-cakap, dan terus menghidupi firman Tuhan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan. Pada saat menempel, ranting akan diperlengkapi sedemikian rupa oleh pohon itu sehingga mampu untuk berbuah dengan lebat. Ranting yang mampu menghasilkan buah inilah yang layak disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Buah selalu bermakna bermanfaat bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Mungkin kita masih ingat salah satu iklan di televisi, jeruk kok makan jeruk. Nah, hal itu makin menegaskan bahwa buah memang harus bermanfaat bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian panggilan orang percaya. Demikian panggilan saya dan saudara sebagai ranting yang menghasilkan buah adalah akan bermanfaat bagi orang lain. Ranting hanya menyalurkan berbagai macam berkat agar pada akhirnya sungguh menghasilkan buah yang lebat. Berbuah itulah yang menjadi tujuan. Buah yang dihasilkan tentu adalah buah yang sesuai dengan pohonnya. Pohon anggur akan menghasilkan buah anggur. Pohon mangga akan menghasilkan buah mangga. Jika pohon itu adalah Kristus, maka yang dihasilkan adalah nilai-nilai
yang diajarkan, nilai-nilai yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Di bagian lain, Injil Lukas 6 ayat 44, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak akan memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak akan memetik buah anggur. Setiap pohon dikenal pada buahnya. Jadi buah-buah yang dihasilkan oleh pengikut Tuhan Yesus akan menjadikan, membuat orang lain mengenal, mengerti, memahami siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, agar mampu untuk dapat berbuah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sekali lagi kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Hal ini menyiratkan pentingnya membangun hubungan, membangun relasi dengan Tuhan. Kalau di dalam tradisi kejawen, hal itu disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan, tentu dibutuhkan upaya, tentu dibutuhkan usaha, yang itu sering disebut dengan disiplin rohani. Kita mendewasakan rohani kita dengan berbagai cara, tentu cara-cara yang baik, sehingga terjadi hubungan, terjadi relasi dengan Tuhan dengan baik. Nah, pada bagian inilah setiap orang memiliki cara, setiap orang memiliki cara untuk mendisiplinkan rohaninya, dan itu berbeda-beda. Tidak boleh sebuah cara dipandang lebih baik dari cara yang lain. Ada orang yang menjalin relasi dengan Tuhan melalui puasa misalnya. Orang lain lagi dengan cara melakukan tindakan sosial yang baik. Yang lain lagi dengan cara membaca buku. Pada akhirnya, semua itu dinilai dari hasilnya, dari buahnya. Apakah melalui buah yang kita hasilkan, orang lain mampu melihat Yesus Kristus yang penuh dengan kasih sayang? Apakah dengan buah yang kita hasilkan, orang lain mampu mengenal, memahami siapa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah? Sebuah cerita yang pernah diungkapkan oleh seorang penulis buku seri Selamat, yaitu Pendeta Andar Ismail. Dalam bukunya Selamat Menabur, di sana diceritakan kisah seorang yang bernama Nelson Mandela. Pada tahun 1994, Mandela memenangkan pemilu dan menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Di masa pemerintahannya, Mandela menghapus sistem apartheid yang membedakan manusia berdasarkan ras. Dengan tulus ia memaafkan musuh-musuhnya.
Ia menjamu para sipir penjara yang dulu pernah menyiksanya. Ia juga pernah mengunjungi Ibu Vermouth, janda dedengkot apartheid ini. Dan masih banyak lain. Masih banyak lagi yang dilakukan oleh Mandela dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Semua orang kemudian bertanya-tanya mengapa Mandela bisa berbuat baik kepada para musuhnya. Dengan mata menerawang jauh ke masa lalu, Mandela menjawab, "Tanyakan pada guru sekolah minggu saya di gereja." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mandela telah menunjukkan hidup yang menghasilkan buah sesuai dengan karakter Kristus. Guru sekolah minggunya telah berhasil menjadi ranting yang menghasilkan buah seperti yang dihasilkan oleh Mandela. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sekalian? Mari bersama kita merenungkan, bersama kita menjawab pertanyaan secara pribadi dalam hati dan kehidupan kita. Buah apa yang sudah kita hasilkan? Amin. Bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan seturut dengan apa yang menjadi kebutuhan, kehidupan, dan iman kita masing-masing. Demikian persekutuan doa pada malam hari ini berakhir. Kiranya Tuhan memberkati saudara.